Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau selamat pagi atau selamat sore. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga harinya berjalan dengan baik ya. Dan kalaupun berjalan dengan tidak baik, ya gak apa-apa karena gak selamanya semua hal itu berjalan dengan baik-baik aja, dengan bahagia-bahagia aja. Mungkin kalau hari ini terasa melelahkan, menyedihkan, ya gak apa-apa karena itu gak akan selamanya kok. Pasti ada bagian dimana kita akan merasakan kebahagiaan. Karena ya semua itu tuh adalah bumbu-bumbu kehidupan gitu. Karena kalau kita selalu merasa bahagia itu akan terasa biasa aja, akan terasa ya udah gitu loh, bukan sesuatu hal yang istimewa. Oleh karena itu kita juga perlu merasa sedih, juga perlu merasa takut, cemas, supaya hidup kita terasa lengkap, seimbang. Di usia yang menginjak dewasa ini, kalian pernah gak sih melihat pantulan diri kalian di cermin, mencari kelebihan atau kekuatan apa yang ada pada diri kalian, tapi gak kunjung ketemu? Kalian merasa mungkin semuanya sudah menguap, atau memang tidak pernah ada. Rasanya kawan-kawan sebaya kita berlari sangat cepat, lebih cepat dari kita, lebih bahagia dan lebih sempurna, sampai kita merasa kalau kita gak berguna, kita gak berharga, gak diinginkan orang lain, gak punya potensi apa-apa, merasa seperti sampah. Tapi kalian setuju gak sih kalau ada orang di dunia ini yang gak punya potensi? Kalau aku sih gak setuju, karena dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116 Allah udah nyampein tuh, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan kembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Dari ayat tersebut, kita jadi tahu, apalagi seorang muslim ya, kita diciptakan di dunia ini tidak dengan cuma-cuma, tidak dengan main-main. Kita diciptakan di dunia sudah dibekali dengan potensi yang ya tinggal bagaimana kita memaksimalkan peran yang kita punya, memaksimalkan potensi yang kita punya. Sadar gak sih bahwa kita itu sudah dibekali dengan potensi yang dasar banget. Potensi jasmani misalnya, seperti penglihatan, pendengaran. Itu adalah potensi loh. Potensi yang wajib untuk kita syukuri, dan potensi tersebut yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mungkin kalau sampai saat ini kalian masih merasa sampah, satu hal yang harus kita sadari, ada garis tipis yang membatasi antara menjadi sampah atau menjadi berlian. Bukannya dahulu gak pernah ada yang peduli dengan tanah Arab, padang pasir, gersang, panas, susah air. Gak ada harganya, gak menarik, gak ada yang melirik. Hingga Amerika menemukan tambang minyak yang kini menjadi tambang terbesar di dunia, membuat negara Arab maju pesat, kaya raya bukan main. Dan bukannya dahulu tidak pernah ada yang peduli pada tanah Papua, hutan lebat belantara berisi manusia yang hidup tanpa baju, begitu terbelakang dan miskin. Hingga Belanda menemukan tambang emas di sana, diperebutkan dan menjadi incaran banyak negara sampai saat ini. Dan siapa sangka, di kedalaman hutan belantara Papua, Freeport mampu mengeruk gelimang emas bernilai puluhan triliun rupiah tiap tahun. Nah tuh,
Begitulah, jadi ada garis tipis yang membedakan sesuatu hingga dia dianggap berharga atau tidak berguna. Jadi kita harus menyadari dalam kesampahan kita melihat pantulan diri, kita harus menyadari ada emas di sana. Dan untuk sadar, kita harus memahami. Dan untuk memahami, kita harus mengenal diri dengan baik. Maka tugas kita adalah menggali emas terpendam yang Allah titipkan pada sebaik-baik ciptaannya ini, yaitu kita. Jadi kita itu sudah dibekali emas dalam diri kita. Kita hanya harus mencari tahu, menggali, dan terus menggali. Dan mungkin emasnya terdapat jauh sekali di dalam sana. Ya gak apa-apa, terusin aja hingga kilauannya kalian temui. Emas yang ada pada diri kita itu menunggu untuk ditemukan agar kita sempurna menjadi manusia. Ya mungkin kalau sampai saat ini kita masih merasa gak berguna, gak punya potensi apa-apa, kita juga perlu introspeksi diri, kita perlu muhasabah diri. Apakah selama ini kita sudah berjuang dengan keras untuk menemukan potensi tersebut? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma sibuk rebahan, sibuk nonton drama, nonton sosial media, nonton YouTube. Ya kalau aktivitasnya seperti itu, gimana kita akan menemukan potensi tersebut? Maka tugas kita adalah berusaha mencari tahu, terus menggali potensi apa yang bisa kita kembangkan. Dan potensi itu gak harus besar loh, gak harus orang lain melihat kita bersinar. Bisa dari hal-hal kecil, dari potensi yang kita miliki ya. Misalnya kita punya tangan, kita punya kaki untuk bergerak, kita punya sedikit uang, kita bisa bantu orang-orang kecil seperti tukang beca. Kita bisa kasih sedekah makan siang untuk mereka. Itu adalah salah satu bentuk mensyukuri potensi yang udah Allah beri. Jadi potensi itu gak harus sesuatu hal yang besar, gak harus prestasi-prestasi di dunia, juara 1 lomba menulis, juara 1 menyanyi. Gak harus itu. Mungkin cahaya kita gak terlihat oleh manusia, cahaya kita tidak terlihat di bumi tapi bisa menembus langit. Coba deh bayangin, dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, yang rutin, yang istiqomah, cahaya kita bisa menembus langit. Tugas kita saat ini adalah memaksimalkan peran yang bisa kita lakukan, memaksimalkan potensi yang kita punya, dan kita juga bisa belajar hal-hal baru, hal-hal yang kita suka, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari situ kita bisa menemukan potensi apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa ketemu nih emas yang selama ini kita cari-cari. Jangan pernah berhenti berproses, nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya, perjalanan menemukan emas, perjalanan menemukan potensi. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus berdoa sama Allah. Yang penting kita bisa jadi manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sekian dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, silakan ditegur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.